Shalom, perkenalkan nama saya Dimas Masai, MPM 20 40 30 20 02. Saya dari Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan ataupun melakukan percobaan pada percobaan teorema superposisi dan analisa not. Oke, selanjutnya di sini saya akan memperkenalkan alat-alat yang saya gunakan. Yang pertama adalah project board ataupun papan project. Yang kedua resistor. Di sini kita menggunakan 3 resistor yang memiliki nilai tahanan yang berbeda. Yang keempat kabel jumper. Yang kelima power supply. Power supply di sini saya menggunakan 2 jenis, yaitu baterai dan juga adaptor. Tidak lupa juga kita menyiapkan alat ukur multimeter atau avometer. Oke, selanjutnya kita akan mengukur dulu berapa nilai tahanan ataupun hambatan yang ada pada resistor. Sebelumnya kita akan memasang masing-masing resistor pada papan project ataupun project board. Oke, setelah kita memasangnya seperti ini, kita langsung mengukurnya. Yang pertama itu pada resistor ataupun R1. Ya, di sini di multimeter tertulis 0,97 ohm, yang berarti 970 ohm. Selanjutnya kita akan ke resistor 2 atau R2. Ya, di sini tertulis 0,21 ohm atau yang berarti 210 ohm. Selanjutnya pada R3. Ya, di sini nilainya sama dengan R2, yaitu 210 ohm. Sebelum saya melanjutkan rangkaian, terlebih dahulu saya akan mengukur berapa tegangan yang ada pada rangkaian ini. Pada baterai ini ada berapa tegangan yang mengalir. Sebelum kita mengukur, kita ubah dulu ke DC volt. Selanjutnya kita akan mengukur tegangan baterainya. Ya, di sini tertulis 9,02 volt. Berarti baterai ini memiliki tegangan sebesar 9,02 volt. Selanjutnya itu adaptor, saya akan ukur. Ya, di sini tertulis di multimeter itu tertulis 5,07 volt. Jadi pada adaptor ini memiliki tegangan sebesar 5,7 volt. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan merangkai pada rangkaian pertama, yaitu untuk mengukur nilai pada I2, mohon maaf, pada I6 ataupun pada titik A dan titik B. Sebelum kita mengukur, saya akan membuat rangkaiannya. Yang pertama dari kaki resistor, yaitu resistor R3 ke kaki resistor 2 ataupun R2. Selanjutnya dari R2 ke kaki R1. Selanjutnya lagi dari kaki R1 menuju ke
sumber arus ataupun sumber tegangan. Selanjutnya dari kaki in R3, dia juga akan tersambung ke sumber positif daripada adaptor. Nah, untuk memudahkan kita, untuk VS1 itu saya gunakan baterai, dan VS2 ataupun V2 saya menggunakan adaptor. Selanjutnya kita langsung menyambungkan kedua kabel ini dari sumber adaptor ataupun sumber minus ke sumber minus baterai, dan rangkaian siap diukur. Nah, untuk mengukurnya itu kita akan mengubah ke DC ampere. Nah, di sini kita langsung saja simpan. Untuk tanda positifnya itu terletak pada kaki resistor ataupun R2. Dan untuk sudut ukur satunya lagi kita letakkan pada sumber arus minus. Ya, di sini tertulis sebesar 14,4 miliampere. Artinya pada I6 ini nilainya itu sebesar 14,4. Selanjutnya kita akan masuk ke pengukuran arus yang terletak pada I4 ini ataupun R1. Sebelumnya saya akan mencabut dulu untuk alat ukurnya. Setelah saya mencabut alat ukur, kabel yang dari kaki resistor R1 menuju ke sumber positif itu saya lepas. Saya akan cabut dan saya akan pindahkan ke kaki resistor R2 ataupun ke kaki I6 menuju ke sumber negatif, dan rangkaian siap diukur. Ya, di sini tertulis 5,7 ampere. Berarti untuk nilai pada I4-nya itu sebesar 5,7 ampere. Selanjutnya kita akan masuk ke I5 pada resistor bagian ini, pada resistor R3. Sebelum itu saya akan mencabut alat ukurnya dulu. Setelah saya mencabut, saya akan memindahkan kabel yang dari R3 menuju sumber positif adaptor itu saya pindahkan ke kaki resistor R1 menuju ke sumber positif V1, dan rangkaian siap diukur. Ya, di sini tertulis 7,9 ampere. Berarti nilai yang arus yang mengalir pada I5 atau pada R3 itu sebesar 7,8 ampere. Jadi di sini 7,8 ampere. Setelah kita mengukur, saya akan melepas kembali yang mengarah ke alat ukur. Selanjutnya di sini kita akan mengukur kita akan masuk ke rangkaian teorema superposisi. Nah, rangkaiannya ini tidak jauh berbeda, hanya saja pada rangkaian ini untuk menghitung
I1-nya atau arus yang mengalir pada I1, kita hanya melepas satu sumber saja. Kita hanya menggunakan satu sumber. Jadi untuk sumber adaptor ini saya akan lepas. Dan untuk yang dari minus ini, saya akan langsung sambungkan ke kaki resistor ataupun ke R3. Selanjutnya, dari kaki resistor I2 saya akan lepas. Dan rangkaian siap diukur. Ya, di sini tertulis sebesar 3,4 ampere, yang artinya pada rangkaian teorema superposisi ini arus yang mengalir pada I1-nya itu sebesar 3,4 ampere. Selanjutnya kita akan masuk ke pengukuran I2. Untuk pengukuran I2 ini kita akan menggunakan kembali sumber arus dari adaptor. Dan sumber arus dari baterai ini kita akan lepas. Dan yang dari sumber negatif tadi ini kita akan sambung ke sumber positif adaptor, sumber arus positif. Dan dari kaki 1 resistor menuju ke sumber negatif. Dan rangkaian siap diukur. Ya, di sini tertulis sebesar 9,6 ampere, yang berarti nilai yang mengalir pada rangkaian teorema superposisi ini yang mengalir pada I2-nya itu sebesar 9,6 ampere. Selanjutnya itu untuk I6-nya kita langsung saja menjumlahkan arus yang mengalir dari I1 dan juga arus yang mengalir pada I2. Jadi cukup sekian percobaan yang dapat saya lakukan. Apabila ada kesalahan dalam melakukan percobaan ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Shalom dan selamat sore.